hal dan sekian. Ini sih sendiri saya juga masih bingung. Kenapa dari sekian banyaknya orang, kenapa Om Pak diganggu? Bukannya kalau Om Jin mau bagus kan? Disitu Om Jin bilang, sebenarnya Om tuh udah tahu dari awal kalau ada beberapa cuman Om nggak tahu kalau nggak tahu diganggunya sama kita sekarang udah ngomong kok kantor kita udah bersih, udah kamu nggak bakal diganggu lagi. Ada dalam penjelasan itu Lisa aku yang tidak ikut perjalanan itu sebelumnya ke ini coba bisa mikir mungkin itu salah satu sosok yang udah mengenal dia selama dia ada mungkin itu awalnya gitu karena kan dia pulang waktu dia datang ikutin itu salah satunya dia itu alhamdulillahnya setelah dia kalau nggak ketemu lagi udah nggak pernah kesurupan lagi bisa tetap bekerja di kantor di setiap seperti biasanya sampai akhirnya lumayan betah juga aku di sana dan dia kan harus di sana niatnya mau biar tenang di tempat kerja tapi malah dapat kejadian bisnis kayak gitu ya Allah belum lagi bisa juga dipaksa untuk adaptasi dengan fasilitas yang terbatas sekali selama di sini hasil penelitian untuk dia mana dan waktu aku juga jelas sosok itu pakai kongkok untuk kainnya pakai jubahan juga buka ya bulan nggak ada mata nggak ada hidung nggak ada mulut terus saya tengok hai sorry kalau lagi kata terima kasih sudah kalian pernah nggak dengar mitos atau cerita-cerita tentang sosok makhluk halus yang cuma ada di daerah kalian di tempat tinggal kita ini ada juga sosok misterius yang mereka sebut dengan nama Songko tapi di daerah mereka aja cuman berbeda dari sosok-sosok hantu pada umumnya ya Songko ini adalah perwujudan dari manusia atau dari orang mereka hanya punya ilmu hitam yang turun-temurun dari nenek moyang dan sedikit dari mereka ini menggunakan ilmu hitam itu untuk mencelakakan orang lain wah dan itu juga yang terjadi di kampungnya Wawa di mana di sepanjang tahun warga di kampung Wawa tinggal mengalami berbagai kejadian serem karena teror dan si sosok Songko ini mulai dari dengar suara-suara aneh sampai jatuhnya beberapa korban jiwa secara tidak warga ini nggak tahu siapa dalam utama di balik sosok Songko itu akhirnya curiga atau jangan-jangan tetangga desa kita sendiri yang menjadi Songko mereka kok saling nuduh nih om itu kan sebenarnya cuma sekarang ada gitu berada di antara orang-orang yang kita nggak tahu pasti identitasnya itu memang meresahkan kali rasanya kan sama juga waktu kita dapat telepon dari nomor yang nggak kenal pasti ragu juga mau ngangkat atau enggak ya kalau nggak diangkat takutnya penting tapi kalau diangkat takutnya penting juga aku pernah ada beberapa kali ngalamin kejadian kayak gitu dan pernah juga untungnya sekarang aku udah punya solusi wah no ribet-ribet tinggal cek aja pakai aplikasi Get Contact Get Contact nih maju 1 menit 59 detik 3 menit 50 detik cukup dari 34 menit Pemuan L Kelurahan T Pemuan info juga kalian mesti harus cobain juga aku tahu linknya di description box di bawah download sekarang ya sekarang baru yang tanpa lama-lama kita langsung masuk Songko check it out oke, ada dua kali ini sama kita yang bernama Mas Doni dari Manado. Hai Doni, nama ini dialami sama warga yang ada di kampungnya Doni. Yaitu dari kampung L, Kelurahan T. Sebuah kelurahan yang memang terpencil di pesisir pantainya daerah Manado. Karena letaknya di pesisir, mayoritas warga setempat ini bermata pencarian sebagai nelayan. Tapi ada juga nanti yang sebagian bekerja sebagai pekebun. Nah, konon katanya loh, di kelurahan ini di sini tuh ada cerita turun-temurun tentang sosok makhluk gaib yang sudah meresahkan warga. Dan nama sosoknya lah Songko. Seperti yang disebut di awal ya, Songko ini aslinya manusia. Tapi bukan sembarang manusia. Mereka ini punya ilmu hitam yang didapat secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Awalnya ilmu hitam itu dipakai untuk memperkuat dan juga untuk menjaga diri dia
aksinya itu, mereka akan berubah menjadi sosok Songko ini. Namun cerita respon sudah dari sebelumnya. Wujud dari Songko ini menyerupai laki-laki tua, badannya bungkuk, pakai jubah atau kain panjang lusuh, memang kain panjangnya, terus jangan penuh. Dan ciri khasnya dia pakai songkok di kepala, tutup kepala tuh songkok. Kalau orang kayu ini songkok juga, di tempatnya juga sebenarnya songkok itu tutup kepala khas suku Bugis, songkok dan sebagainya. Dan tampaknya dari situ dia dia ini mengenai songkok. Kalau dia menjadi songkok, songkok ini biasanya berkeliaran dari maghrib sampai jam 4 pagi dengan cara tindak di pohon-pohon besar atau pohon rimbun lain. Dan dari atas pohon itulah si Songko ini bakal ngagetin mangsanya. Dan juga katanya suara dari Songko ini waktu dia suara khas. Jadi pas dia lagi mengincar mangsa, ini bakal hinggap di pohon kayak tadi. Dia bakal mempakin tangan. Dia bakal mempakin tangan sambil ngeluarin bunyi. Jadi suara koknya itu tuh kayak suara gagak kata Wawa. Tapi yang ternyata kalau gagak, kalau Songko ini kok yang keluar dengan A, baik ya? Dan selain itu juga banyak cerita beredar di Kelurahan T ini kalau Songko ini sering mengganggu masyarakat yang keluar rumah buat yang karena dulu ada kejadian beberapa anak kecil yang gila waktu pulang main banyak mereka ditemukan itu mereka ada dalam kondisi gitu. Dan warga menduga si anak-anak ini diculik sama si Songko. Setelah kejadian penculikan ini, warga pun langsung melarang anak-anak mereka main sampai pokoknya begitu matahari terbenam dia itu anak dari kelas rumah dan baju-baju yang biasanya baru pulang dari kebun itu pas maghrib atau keluar waktu malam dan harus melewati jumlah hutan mereka pasti akan selalu berjaga-jaga dan mikul bambu runcing untuk melindungi ya terus posisinya bambu runcing itu ditaruh di belakang mereka. Kenapa? Karena dia percaya Songko itu biasanya bakal menarik manusia dari belakang dan Songko juga takut sama benda-benda runcing. Kalau belakang terus udah datang dulu kan gitu. Lalu kita mendengar cerita soal Songko dari orang-orang sekitar. Berani bahwa kita ini belum pernah melihat langsung sosok itu dia belum. Dari kecil sampai kerja remaja itu belum. Bahkan selama 20 tahun lebih aku tinggal di kampung L itu belum ada kejadian menghebohkan yang berkaitan sama sosok Songko di kampungnya. Kampungnya kan kampung L. Jadi Doni ini lebih sering mendengar kalau Songko ini terjadi di kampung lain, cuman masih dalam satu kelurahan. Kelurahan T itulah. Kampungnya cuma ada ketenangan ya, cuma beberapa mendengar. Hingga pada beberapa tahun yang lalu, kampung Doni tiba-tiba dihebohkan dengan serangkaian peristiwa mengerikan yang diduga disebabkan sama si Songko. Nah, jadi beberapa tahun lalu, tiba-tiba ada beberapa warga yang meninggal secara misterius di kampungnya Doni. Kematian pertama ini menimpa seorang warga yang kita sebut aja dengan nah, menurut warga sekitar beberapa hari sebelum meninggal, tubuh Pak Gito itu tiba-tiba menusuk dari yang tadinya berisi badan Pak Gito ini dia jadi mulus kering sampai kelihatan dari tulangnya. Akhirnya waktu diperiksa ke dokter, dia temukan tanda-tanda medis apapun bahwa di tubuh Pak Gito ini ada aman. Terus nggak lama setelah diperiksa meninggal. Dan sama tersebut. Setelah beberapa bulan kemudian, hal yang sama terjadi lagi sama warga lain. Cuma warga lain kampung kami. Gejalanya sama juga kayak Pak Gito ya. Tubuh menusuk kering. Bahkan kali ini sampai muntah-muntah, muntah darah. Lagi waktu diperiksa nggak ada gejala penyakit medis apapun, nggak ada. Bahkan dokter sampai bingung juga loh. Nggak lama kemudian meninggal suaranya. Dan dua korban. Sampai berikutnya kejadian lagi, sampai jatuh 2 korban lainnya lagi. Itu dari total di pertengahan tahun itu ada 4 warga yang tinggal karena wajah sama sedang menusuk, terus kering, muntah-muntah dibawa ke rumah sakit. Padahal oleh sasarannya mereka dari peristiwa itu seperti diresah bawa di sana. Mereka menduga ini semua ulahnya Songko dan jangan diperiksa dokter nggak diterima karena ini juga nih ada kesaksian seorang warga yang katanya beberapa hari terakhir saat 4 warga itu meninggal dia ada dengar suara khas Songko itu. Suara tadi suara dari pepohonan dekat ini. Terus nggak lama setelahnya si orang ini juga berubah. Itu awalnya dipikir itu burung gagak. Tapi waktu dia dengar lagi dia nggak bilang makin dengar makin kencang itu. Dari kesaksian si warga tadi diadakan langsung musyawarah tuh bersama ketua kampung. Nah hasilnya di sana mereka sepakat untuk mengadakan
Dan selain itu, ketua kampung juga meminta warga untuk lebih hati-hati dan meminimalisir keluar rumah di malam hari. Kalau nggak perlu, kalau mendesak udah dalam rumah kalian masih meninggal. Kalaupun memang kalian harus keluar karena kalian melaut, kan warga di sana juga mayoritas nelayan. Dan kenapa Pak? Keluar pasti harus wajib bawa batu. Baik aku mengadakan doa. Tapi meskipun sudah diadakan doa bersama berkali-kali, beberapa warga juga sering bahkan suara itu juga berpindah-pindah tuh. Bosan terus, cuman untungnya selama beberapa bulan ke depan setelah ada tempat ini meninggal, nggak ada lagi yang meninggal. Ada kayak warga yang tempat itu yang terakhir. Dia udah agak santai nih, kayak nggak seluas-luas pertama lah. Dia kan dia sesuatu-suatu sama ini ada kampung kalau ini udah nggak ada lagi. Tapi siapa sangka di penghujung tahun itu masih bisa tahun yang sama, cuma di penghujung tahun warga kampung L ini kembali digegerkan lagi dengan satu kejadian yang jauh lebih dan yang jauh lebih mengerikan itu terjadi sama kerabat dan juga keluarganya. Kalau sebelumnya warga ini cuma menduga semua itu perbuatan sopro, semenjak kali ini mereka betul-betul membukti kuat kalau pelakunya dia membukti masuk lewati dalam 5 responsor lewati dalam 4 lewati bagan berakhir dalam 10 memuat. Jadi di akhir tahun itu seorang warga yang bernama Agatha yang masih saudaraan sama dia kebangun dan tiga malam di dalam rumah. Pergilah dia jalan ke toilet yang letaknya di luar kamar. Nah pas dia nyampe di toilet, dia lihat pintunya itu tertutup, pintu toiletnya. Padahal biasanya kalau nggak dipakai, pintu toiletnya terbuka, suruh terbuka kalau dipakai orang. Dia sih ini orang pintunya pelan-pelan, nggak dikunciin. Nggak kunci pelan-pelan. Untuk nyari tahu, enggak, kunci gitu. Tapi begitu pintu ini terbuka, dia lihat ibu mertuanya yang namanya Bu Rahma lagi tergeletak, nggak sadarkan diri dengan kondisi yang mengenaskan di dalam toilet. Ada bekas cekean di lehernya dan juga ada beberapa goresan luka di tubuh. Jadi macam harus dicakar gitu loh. Dari situ Agatha juga nih ada bau melati yang pekat sekali keluar dari tubuhnya Bu Rahma. Saya nggak ada melati, saya nggak ada melati. Tapi waktu buka sering dia nengok ibu mertua itu Bu melati langsung masuk ke ibunya. Tak ada nasi Agatha. Teriak ini suaminya si Johan. Wang sini bapak jatuh gitu. Waktu itu dengan teriakan itu Johan itu langsung yang punya si Agatha. Sama seperti istrinya, Johan juga shock ketika melihat mamanya atau Bu Rahma ini lagi kayak gitu keadaan. Awalnya Johan mikir ini ibunya kena serangan jantung, jadi sama Agatha langsung bawa Bu Rahma ini ke rumah sakit ya kan. Nyampe di rumah sakit, diperiksa sama dokter. Kata dokter nggak ada tanda-tanda Bu Rahma yang kena serangan jantung atau penyakit medis lainnya, nggak ada. Tapi itu dokter bilang, Pak, Bu, maaf, Bu Rahma sedang tidak bisa dilihat. Kalau dia dari kondisinya, kayaknya ada yang sengaja menjerat leher beliau. Ini gawat. Dokter mikir dia kayak gini, kayak gitu. Muka Agatha si Johan sedang nangis di sana. Kita balik ini rumah suami tiga, cuma Johan, Agatha sama Bu Rahma. Nggak mungkin istrinya nyalakai mamanya sendiri kan? Istri juga bilang, Mbak, aku nggak tahu kalau Bu Rahma dicek lah sama aku. Aku dicek nggak ada tanda-tanda orang membawa ke rumah loh. Di saat si Johan ini masih ngobrol sama dokter, Agatha deketin lagi jasanya ibu mertuanya. Dia pengen mencapai perpisahan itu lah sebelum. Tapi waktu yang kedua, Agatha langsung mengetahui kalau aroma tubuh Bu Rahma ini masih bau melati. Badannya itu bau melati. Itu cek sama dia. Dan Bu Rahma kan bisa dicek. Tentang baunya ada melati yang kemanas dan juga ibu pakai parfum melati yang biasanya nggak pernah dia pakai. Bagi Agatha ini janggal lagi. Niat di sekitar rumahnya nggak ada tanaman melati. Mamanya juga nggak pernah pakai parfum melati. Parfum putih melati pun nggak ada yang ditemukan di situ. Cuma wanginya bisa seperti itu. Ngapain orang mengatur bunga melati dalam dicek juga ada ya. Soal Agatha cerita sama suaminya lah. Waktu masih Agatha dia sama pembukaan, si Johan dia kan memang dengan kalau semalam dia sebenarnya udah dengar suara angin. Si Johan udah dengar suara angin. Dan suara kayak gitu. Kencang dari dua kaki mana. Tapi di dalam tuh ya udah itu dia kayak gitu lagi. Dari cerita Johan mereka berdua mengumpulkan kalau kematian Bu Rahma ini kemungkinan besar ada campur angin. Yang kedua campur untuk itu
itu nih. Mama kok mati? Abang juga dengar ada suara kok dari malam kan? Itu cepet tuh. Ini juga kayak gitu. Sekarang ada kan juga enggak. Apa yang setan itu ketua namanya. Nah, setelah lapor ketua kampung dan warga lainnya pun segera langsung mengurus pemakaman Burhan. Mereka lah pengumuman Burhan. Pemakaman itu dilaksanakan di TPU setempat pada siang hari. Nah, waktu lagi pemakaman ini, beberapa ibu-ibu atau tetangga-tetangga di sana mulai kok udah mati itu kita bakal ada program ini ibu. Waktu mana beberapa malam suasana kampung juga agak beda. Seru ini bawa itu nanti ya. Jenazah Burhan itu brutal lalu diserang songko di jangan bisi-bisi itu pahamnya. Ini ada salah satu warga di sana ya. Karena ibu dia cerita sama ibu-ibu ini kalau sekitar jam 2:30 malam saat mau berangkat lalu di hari Burhan meninggal. Aku nengok ada sekobat bayangan itu dan dia akan kepala aku lawannya. Ya, aku berhasil dia berfungsi. Tapi tanya dia lakukan. Dari apa pun lebih jelas sosok itu pakai songkok di kepala saya. Pakai juga panjang juga. Ada itu. Buka lewatan. Kalau nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut. Yang semua orang. Semua kritik. Ini songkok itu. Nah, kalau beres ini ibu. Ada beberapa kali saya juga agak beda. Sekarang ini bawa itu nanti ya. Di pagi, tapi tengok di Nazar Burhan itu. Kalau diserang songkok ini, bisa kepahami. Ini ada salah satu warga di sana ya. Kami ibu dia cerita sama ibu-ibu ini kalau kita jam 2:30 malam pas mau berangkat lalu hari Burhan meninggal. Aku nengok ada sekobat bayangan itu dan dia kepala aku lawannya. Ya, aku berhasil dia berhenti. Tapi rumahnya murah. Dari apa pun lebih jelas sosok itu pakai songkok di kepala aku. Pakai juga panjang juga. Badannya itu buka lewatan. Kalau nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut. Yang semua orang, semua kritik. Songkok. Cuma di sisi lain saya juga agak ragu. Sosok yang saya tengok itu nenek-nenek. Kan kita tahu kan songkok ini kakek-kakek ya. Laki-laki kan ya atau laki-laki tua. Masa tengok nenek-nenek. Perawakan itu nenek-nenek. Terus puncaknya, waktu saya amati, gitu. Keluar bunyi kok. Kok. Gitu. Songkok. Fix songkok. Songkok apa itu? Saya lari lah. Takut saya. Saya lari ke apa? Ke kapal. Takut nanti saya diincar. Saya tengok. Ada songkok di atas atap-atapnya Burhan Magda. Kami ngomong kayak gitu lah, Pak Amin itu di malam kejadian. Setelah Pak Amin ceritain apa yang dia lihat, langsung heboh warga di sana. Mereka mulai was-was. Di negara takut jadi sasaran songkok selanjutnya. Tapi nggak ada tenang nih sebenarnya. Heboh. Anak ketangkap. Dan setelah pemakaman Burhan ini selesai, warga langsung berburu balik rumah semuanya. Bahkan waktu malam itu tiba, rumah mereka langsung dikunci rata-rata. Dalam tapi dimasukin sama songkok. Nah di saat warga kampung ini mulai was-was lagi sama sosok songkok, adakah sama Johan yang masih berduka diganggu dengan hal aneh di rumah ini. Jadi 2 hari setelah pemakaman agak tadi lo bersihin kamarnya Bu Rahman ya. Nah pas masuk ke sana awalnya biasa aja tuh. Sampai di satu titik waktu dia lagi beresin kasur, Agatha nyium lagi aromanya. Pekat kali warnanya wangi. Bahkan lebih pekat lagi dibanding terakhir kali si Agatha nyium. Lebih pekat. Dia cari-cari lagi sumber baunya dari mana kan. Mulai dari balik, selimut, kolong, tempat tidur, lemari. Dicek semua di sumber ruangan dari si Agatha. Tapi nggak ada bau.